Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengemasan pangan. Kali ini kita akan bahas mengenai penentuan umur simpan dengan metode ASLT, model Arrhenius atau Accelerated Shelf Life Test. Baik, kita akan membahas ya, untuk memudahkan kita akan bagi menjadi 4 subtopik. Yang pertama adalah pendahuluan untuk merefresh kembali faktor kerusakan pangan. Yang kedua, kita akan bahas mengenai prinsip dasar penentuan umur simpan. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas mengenai penentuan umur simpan dengan Accelerated Shelf Life Test model Arrhenius. Kemudian yang terakhir, kita akan mencoba untuk menghitung ya contoh kasus perhitungan umur simpan dengan ASLT Arrhenius. Baik, kita akan mulai untuk yang pertama ya. Sebagaimana kita tahu ya, bahasanya semua bahan pangan itu akan menjadi rusak ya, ataupun menurun mutunya ya setelah dipanen atau diolah, dan juga terjadi selama penyimpanan. Nah, berdasarkan tingkat ataupun laju kerusakan pangannya ya, kita dapat membagi bahan pangan itu menjadi bahan pangan yang perishable, jadi umur simpannya sangat pendek ya. Ini menurut Rahman 2019 ya, Handbook of Food Preservation. Kemudian dikategorikan semi perishable jika umur simpannya pendek ya, kisarannya 1 sampai 4 minggu, mungkin 1 minggunya itu juga bisa kisaran kurang dari 1 minggunya gitu ya. Kemudian yang non perishable itu umur simpannya umumnya panjang ya, bisa lebih dari 3 bulan ya, bahkan menyebutkan ada yang lebih dari 6 bulan. Kita sebut dengan non perishable. Nah, terkait dengan kerusakan pangan ya, itu biasanya akan merupakan akibat dari proses fisik ya, proses kimiawi maupun proses biologis atau mikrobiologis terutama ya. Jadi perubahan-perubahan itu akan menyebabkan makanan berubah dari normalnya atau menjadi tidak layak untuk dikonsumsi ya. Jadi contohnya ada kehilangan nilai organoleptik ya, seperti di visualisasi sini ya, mungkin rasanya yang menyimpang atau aromanya yang menyimpang ya, atau warnanya yang menyimpang, teksturnya yang menyimpang, atau kandungan gizi yang berkurang ya. Kemudian terbentuk racun berbahaya maupun juga pertumbuhan mikroba patogen ya, kemungkinan di makanan kaleng ya, bisa terjadi juga racun berbahaya. Kemudian juga kehilangan penampilan segarnya ya. Itu beberapa contoh ya untuk kerusakan pangan. Dan ciri-ciri dari kerusakan pangan sendiri ya, kadang-kadang ada yang bisa dilihat seperti ini ya, menimbulkan bau tidak enak ya, atau rasa tidak enak ya, ataupun perubahan warnanya atau perubahan tekstur, maupun juga karena timbulnya mikroba ya, seperti jamur kapang ya, maupun juga ciri pertumbuhan bakteri seperti halnya terbentuk permukaan yang lendir ya, lendir yang terbentuk dan seterusnya ya. Jadi itu bentuk dari kerusakan pangan. Oke, baik, kita akan masuk untuk subtopik yang kedua mengenai prinsip dasar penentuan umur simpan ya. Baik, apa sih yang dimaksud dengan umur simpan ya? Mestinya Anda sudah pernah belajar ya di topik sebelumnya ya. Jadi yang dimaksud dengan waktu kadaluarsa atau umur simpan itu adalah selang waktu yang menunjukkan antara saat produksi hingga saat akhir dari produk itu masih dapat dipasarkan ya, atau diterima ya, dengan mutu prima seperti yang dijanjikan ya. Jadi kadang-kadang meskipun kadang-kadang setelah tanggal tersebut mutu produk mungkin masih memuaskan ya, tetapi untuk prinsip kehati-hatian memang selalu diset level untuk mutu untuk umur simpan itu selalu di atas level dari saat mutu itu sudah tidak terima oleh konsumen. Sebenarnya untuk dalam prinsip umur simpan umumnya seperti itu ya. Jadi untuk prinsip kehati-hatian. Nah, yang dimaksud dengan tanggal kadaluarsa ataupun juga expired date ya, memang selalu ada cukup banyak ya istilah-istilah. Mungkin di slide berikutnya akan kita bahas ya. Ini sebagai contoh secara jelas ya, expired date yang tercantum di kemasan ya, bisa dicantumkan di labelnya umumnya ya. Seperti di sini ya. Nah, ini lengkap nih, expired date-nya ada, production date-nya juga ada ya. Jadi konsumen bisa melihat meskipun expired date-nya selama, kadang-kadang kita ingin juga lihat production date-nya kapan ya. Ini seperti ini juga kelihatan. Nah, ini ada yang menarik ya, di sini dituliskan lengkap ya.
tanggal, bulan, tahun ya. Sementara di sini hanya dituliskan bulan dan tahun ya. Ini ada tanggal, bulan, tahun ya. Jadi ada variasi kenapa ada yang lengkap ketiga-tiganya, ada yang hanya bulan dan tahun ya. Memang itu ada regulasinya ya. Biasanya untuk umur simpan yang tanggal kadaluarsanya itu lebih dari 3 bulan itu boleh hanya mencantumkan bulan dan tahunnya saja gitu ya, nggak mesti harus dengan tanggal ya. Mungkin nanti ada kita singgung sedikit di slide untuk aspek regulasi ya. Nah ini seperti saya sampaikan tadi ya, jadi sebenarnya istilah pencantuman tanggal kadaluarsa itu tipenya banyak, ada yang disebut dengan expired date ya, ataupun best before ya. Jadi umumnya kalau best before date ya itu terkait ke aspek mutu ya. Sebenarnya kalau expired date itu akan juga terkait ke selain mutu juga mungkin ada terbentuknya senyawa yang tidak aman ya. Jadi expired itu mestinya kalau sudah expired jangan dikonsumsi ya. Kemungkinan mungkin misalkan kalau di mie itu mungkin sudah terbentuk senyawa-senyawa dari untuk hasil-hasil misalkan bilangan oksidasi ataupun ketengikan yang sudah terlalu banyak ya, nanti terkait juga mungkin ada terbentuknya karsinogen akibat dari reaksi kimiawi ya. Jadi umumnya expired date itu ya kalau udah lewat jangan dikonsumsi ya. Kalau best before masih bisa dicoba-coba ya, kalau masih enak bolehlah dikonsumsi gitu ya. Nah kemudian use by date nih harus digunakan sebelum ya, ini juga umumnya untuk aspek keamanan pangan ataupun juga mutu sebenarnya ya. Dan sell by date, nah ini harus dijual sebelum, nah itu aspek mutu kesegaran produk ya. Oke, untuk konsep pengukuran sendiri ya, jadi semua produk itu segera setelah diproduksi ya memiliki mutu yang prima, kita sebut dengan mutu awal ya, mutu prima. Nah kemudian selama penyimpanan dan distribusi itu akan mengalami perubahan dan juga penurunan mutu ya. Jadi untuk memberikan ilustrasi ya, bahasanya mutu produk yang masih prima itu dikatakan memiliki manfaat 100% bagi konsumen atau usable quality-nya itu 100%. Nah kemudian setelah waktu tertentu ya, usable quality tersebut akan berkurang atau bahkan habis. Nah kalau udah habis artinya umur simpannya sudah tercapai ya. Jadi konsep pengukuran umur simpan itu adalah kita menghitung waktu ya, hingga dari awal produksi hingga terjadi perubahan yang telah melewati batas mutu yang ditetapkan ya. Misalkan standar perusahaan itu menetapkan kadar vitamin C-nya itu 1000 mg ya untuk per 100 mili ataupun per produk, per kemasan produk itu gitu ya. Mungkin seperti salah satu brand yang UC 1000, artinya klaimnya kan vitamin C-nya 1000 mg gitu ya minimal ya. Nah artinya dia akan menghitung kadar vitamin C, mungkin bisa dijadikan sebagai patokan ya untuk kalau misalkan vitamin C-nya sudah kurang dari 800 mg gitu ya per kemasan produk, itu mungkin sudah dianggap sebagai expired, karena umumnya kan untuk klaim label itu kadar itu diberikan toleransi 80 gitu ya. Jadi 80% kurangnya untuk masih ditoleransi. Nah batas mutu ini ditetapkan bisa berdasarkan pada salah satu dari perubahan mutu kimiawi, mutu fisik ya, mutu organoleptik ataupun mutu mikrobiologi yang kita kenal dengan sebagai kriteria kadaluarsa atau parameter kritis dari umur simpan ya. Jadi nilai mutu atau dari kriteria kadaluarsa yang digunakan itu kemudian diukur ya, mencakup nilai mula-mula atau Q0 ya, nilai batas kadaluarsa QS, dan laju perubahan mutunya atau K ya. Jadi kalau menghitung waktu umur simpan itu sebenarnya kan seperti kita menghitung rumus jarak ya. Jarak itu ataupun waktu tempuh itu kan dari jarak dibagi dengan kecepatan kan. Masih ingat nggak, S sama dengan V kali T ya. Jadi T kecil itu waktu tempuh itu sama dengan jaraknya dibagi dengan kecepatan misalkan kalau kita bawa mobil, kecepatan mobil kita gitu. Misalkan kita menempuh jarak 10 km, kecepatan mobil kita itu misalkan adalah 50 km per jam misalnya, 50 km per jam.
Jadi untuk mencapai 10 km tadi mungkin kita nggak perlu 1 jam ya, mungkin hanya berapa dari apa 10 per 50 itu hanya 1/5 jam saja, jadi 1/5 jam sekitar 12 menit gitu ya untuk waktu tempuhnya. Nah sama seperti di sini umur simpan itu adalah maaf, umur simpan itu adalah TS, itu adalah dari jarak, ini adalah dari QS dikurangi Q0 itu adalah jarak, K itu adalah kecepatannya, sehingga TS waktu umur simpan sama dengan QS kurang Q0 dibagi dengan K ya, itu akan jadi waktu umur simpan sama dengan jaraknya dibagi dengan kecepatannya ya. Nah terkait dengan parameter mutu kritis, yaitu penting untuk ditetapkan itu mutu yang paling cepat turun atau paling cepat rusak atau yang paling cepat untuk tidak diterima oleh konsumen itu apa gitu ya. Jadi misalkan kita punya kerupuk dengan kemasannya kan sudah baku, ada yang dikemas dengan sederhana ya untuk di industri kecil ya, misalkan dengan hanya plastik polipropilen seperti ini ya. Ini apa yang umumnya terjadi, apakah kerusakannya karena tengik dulu atau karena melempemnya dulu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita punya kemasan polipropilen ini ya untuk produk keripik atau kerupuk, jika tidak ada kebocoran ya, mestinya kita akan bisa menjaga kerenyahannya ya, renyah terus kalau nggak bocor. Kenapa? Karena plastik polipropilen itu memiliki laju transmisi uap air yang sangat rendah gitu. Nah sebaliknya dia terhadap oksigen dia masih tinggi transmisi oksigennya. Jadi sebenarnya peluang kerusakan untuk produk kerupuk yang dikemas dengan plastik polipropilen ini itu lebih cepat ketengikannya dulu gitu ya. Jadi asal tidak ada bocor, mestinya ketengikan akan terjadi lebih duluan ya. Nah berikutnya kemudian untuk di kornet sapi, nah biasanya apa yang dikeluhkan oleh konsumen gitu ya, dari misalkan karena munculnya aroma yang tidak enak ya karena mungkin selama disimpan kan ada interaksi kemasan dengan produk ya, jadi bau kaleng atau mungkin juga tekstur produk yang sudah berubah ya, bisa aja, jadi itu harus ditetapkan. Nah untuk roti ya biasanya kan kita juga kriterianya apa, tekstur dan juga aroma ataupun juga ciri pertumbuhan kapang. Kadang-kadang sudah kelihatan tumbuh jamur di permukaan rotinya ya, jadi yang mana yang duluan tercapai itu yang dijadikan sebagai parameter kritis untuk umur simpan. Sebaliknya kalau untuk misalkan asinan gitu ya, itu kan juga apa yang cepat rusak gitu ya. Jadi asinan yang sudah diawetkan dengan proses sterilisasi misalkan kan, itu mungkin yang cepat rusak apanya, apakah perubahan aromanya atau ciri pertumbuhan mikroba dan seterusnya ya. Oke, jadi intinya setiap produk yang kita ukur umur simpannya kita harus tahu ya parameter mutu apa yang kritis yang paling cepat rusak. Nah kalau kita tidak tahu, kita dalam menentukan umur simpan kita harus mengukur beberapa parameter sekaligus gitu ya. Nah ini terkait dengan regulasi pelabelan di Indonesia ya. Mohon maaf, ini sebenarnya sudah ada yang terbaru ya tahun 2013 ya. Tetapi ini masih tetap valid, masih sama ya, peraturan yang baru pun masih sama. Jadi intinya di dalam PP nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan ya, disebutkan bahwa tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa wajib dicantumkan secara jelas pada label ya. Jadi dicantumkannya bisa setelah tulisan baik digunakan sebelum ataupun juga sesuai dengan daya tahan pangan tersebut. Nah dalam hal umur simpannya lebih dari 3 bulan ya, diperbolehkan hanya untuk mencantumkan bulan dan tahun kadaluarsanya saja. Tadi di slide sebelumnya sudah kita tunjukkan ya foto gambar produk yang mencantumkan lengkap ya tanggal, bulan, tahun, tapi ada juga yang hanya mencantumkan bulan dan tahunnya saja. Nah ada juga produk yang tidak perlu ya mencantumkan tanggal kadaluarsa ya. Yang pertama adalah tentu saja produk buah dan segar ya, kita nggak perlu dicantumkan, kita sudah bisa menilai sendiri ya bagaimana sih namanya sayur yang segar kan, ataupun buah yang segar kan kelihatan ya dari perubahan warna ataupun juga dari teksturnya ya, apa sudah layu atau tidak ya. Kalau di buah mungkin sudah keriput atau belum ya, itu kan kelihatan ya. Kalau sudah keriput berarti sudah tidak segar lagi ya, atau sudah layu berarti tidak segar lagi, makanya tidak perlu dengan tanggal kadaluarsa ya. Minuman beralkohol jenis anggur, nah ini juga wine itu kan
semakin lama semakin enak kata orang ya. Kalau kita sih belum pernah, kalau saya sendiri belum pernah mencoba ya. Tapi cerita orang sih kalau wine itu minuman beralkohol itu lebih lama disimpan lebih enak ya. Mungkin fermentasinya jalan terus ya. Profil sensorinya akan lebih kompleks gitu. Kemudian minuman yang mengandung alkohol lebih dari 10% itu juga tidak perlu ya, karena sudah awet ya, dengan alkohol 10% semua mikroba mati ya. Kemudian vinegar atau cuka ini juga sebagai bahan pengawet kan, jadi tidak perlu. Gula itu juga suatu bahan yang awet ya, nggak perlu dicantumkan ya. Tapi untuk produk-produk gula yang di retail market ya, kita sering lihat dicantumkan juga, seperti Gulaku ya, merek Gulaku itu dicantumkan umur simpannya juga ya, mungkin dicantumkan lebih dari 2 tahun gitu ya. Kemudian roti atau kue yang punya masa simpan hanya sampai 24 jam, jadi kurang dari 1 hari gitu ya, itu boleh juga, tidak perlu cantumkan kan, bisa kelihatan secara visual ya. Dan PTP yang mempunyai masa simpan lebih dari 18 bulan itu juga tidak perlu cantumkan tanggal kadaluarsanya. Oke, nah sebenarnya kapan sih kita perlu melakukan uji umur simpan itu ya? Sebenarnya kita akan penting ya untuk menguji umur simpan ketika akan meluncurkan produk baru ya. Kita mengembangkan produk baru, maka kita perlu untuk mengkaji umur simpannya ya, karena karakteristik produk pasti berbeda ya dengan yang sebelumnya, mungkin dari lebih awet atau bahkan lebih cepat rusak, kita tidak tahu. Kemudian ketika mendesain ulang kemasan atau kemasan baru ya, ini kan kemasan sangat penting sekali peranannya untuk menjaga mutu produk ya. Jadi performance kemasan tuh sangat menentukan dari umur simpan dari produknya ya. Mungkin sebagai ilustrasi, kalau kita punya susu ya, sama-sama diproses dengan sterilisasi gitu ya, yang satu dikemas dengan Tetra Pak UHT ya, yang satu dikemas dengan plastik saja gitu, pelantong plastik yang, nah itu memiliki umur simpan yang akan berbeda gitu ya. Kemudian untuk mengumpulkan data untuk validasi, itu juga perlu untuk bersimpan, jadi validasi dari metode ataupun validasi dari penentuan umur simpannya sendiri ya. Dan untuk setelah mengubah komposisi bahan ya, ada bahan baru ataupun PTP baru yang digunakan, nah itu perlu untuk diuji lagi umur simpannya. Kemudian terdapat bahan baru ya, dari mengubah supplier ya, beli dari supplier yang berbeda, itu juga akan memberikan mungkin impact dari umur simpan yang berbeda gitu ya. Dan mungkin juga untuk merupakan program dari QA maupun QC ya, untuk menguji apakah kemasan yang digunakan atau proses yang digunakan itu masih stabil atau oke atau tidak ya. Jadi ini beberapa ilustrasi di industri pangan ya, kapan kita umumnya melakukan uji umur simpan ya. Nah, dalam pertimbangan untuk uji umur simpan itu kita harus mempertimbangkan 3 aspek ya. Jadi aspek keamanan, aspek mutu, dan aspek marketingnya ya. Jadi ini merupakan hal yang penting ya, kadang-kadang untuk mencapai, karena untuk umur marketing sangat penting ya. Jadi untuk menentukan wilayah jangkauan pemasaran ya, untuk juga kemudian nanti sebagai saran-saran penyajian ataupun saran-saran untuk penyimpanan ya, di dalam marketing sangat penting melakukan juga uji umur simpan ya. Oke, nah berikutnya untuk parameter yang umum digunakan untuk uji umur simpan ya, itu bisa dari aspek mikrobiologis ya, jumlah dan jenis mikroba, bisa dengan TBC, total bakteri, total kapang kamir, dan seterusnya, ataupun dari kadar nutrisinya, seperti tadi saya contohkan kalau vitamin C gitu ya, kadar vitamin C nya gimana, dan warna maupun penampakan dari produk ya, kadar air ya, kemudian ukuran dan bentuk fisiknya juga bisa dicek ya, seperti halnya untuk tepung-tepungan ya, kapan dia bisa berubah menjadi tidak mengalir lagi atau flowable-nya, jadi mungkin bisa jadi caking atau menggumpal ya, dan sifat-sifat rheologinya ya, tekstur maupun viskositasnya untuk produk-produk yang cair maupun semi solid ya, maupun juga panelis ya, sensori itu sangat penting untuk dicek ya. Kadang-kadang yang paling menentukan justru sensori ini ya, dengan alat yang murah ya, tidak perlu instrumen, tidak perlu persiapan sampel yang rumit ya, bisa digunakan juga untuk tools pengujian umur simpan. Dan juga kadar kadar toksikan atau risiko kimiawi ya, itu juga bisa dijadikan sebagai parameter untuk uji umur simpan.
Nah, pada dasarnya metode uji umur simpan itu kita bisa bedakan menjadi metode langsung ya, direct method, maupun juga metode yang tidak langsung atau indirect method ya. Jadi kalau kita gunakan ASLT itu merupakan metode yang metode yang tidak langsung ya. Oke, jadi yang metode langsung atau real time ya, itu produk disimpan dan pada suhu yang dipilih, misalkan kalau disimpannya di suhu ruang ya di suhu ruang, kalau yang saran penggunaan atau transportasi itu di suhu dingin atau di suhu beku, ya berarti disimpan di suhu dingin dan suhu beku. Nah, kemudian namanya metode langsung ya kita periksa secara berkala gitu. Jadi misalkan kalau untuk disimpan di suhu ruang umumnya bisa berkala. Kalau produknya itu perishable atau semi perishable, artinya kita harus mengamatinya adalah minimal 1 hari sekali ya untuk yang perishable. Tapi kalau kelompoknya itu yang non perishable ya, nah itu bisa kita tetapkan bisa seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali ya. Kalau umur simpannya bisa sampai setahun kan, mungkin bisa cukup kita amati secara rutin sebulan sekali gitu. Jadi ini metode langsung real time. Kadang-kadang kita sebut juga dengan uji inkubasi ya. Jadi kalau industri pangan itu membuat suatu produk ya, tidak seluruhannya itu dalam satu batch atau 1 hari produksi itu dijual semua. Umumnya ada yang di keep ya, disimpan untuk kontrol ya, untuk mengecek. Misalkan di produk itu disimpan target umur simpannya 6 bulan gitu ya. Nah, nanti produk itu akan dicek lagi setelah 6 bulan, diperiksa produk yang di keep, yang disimpan sebagai kontrol tadi, untuk memvalidasi ataupun mengkonfirmasi apakah umur simpannya benar bisa mencapai 6 bulan atau tidak gitu ya. Nah, keunggulan dari metode langsung ini adalah tidak perlu ada perhitungan-perhitungan yang rumit ya, dapat melihat pengaruh kondisi penyimpanan secara akurat ya. Contohnya aplikasi untuk produk pangan yang umur simpannya pendek ya ini. Nah, sedangkan yang metode tidak langsung kita biasanya menggunakan akselerasi ya. Kenapa? Karena umumnya kita tidak meriksa pada suhu yang realnya ya, tidak langsung ini, makanya disebut tidak langsung ya. Umumnya untuk produk-produk pangan yang umur simpannya panjang, jadi yang lebih dari 3 bulan atau bahkan lebih dari 6 bulan gitu ya. Jadi kalau Anda punya produk roti ya, roti tawar gitu ya, nah itu nggak perlu pakai uji ASLT, cukup dengan metode langsung saja gitu ya. Atau kalau Anda punya produk yang hasil olahan pangan yang target umur simpannya itu hanya sebulan gitu ya, nah itu nggak perlu pakai ASLT gitu, karena ASLT itu umumnya perlu waktu pengujiannya juga minimal kadang-kadang sebulan ya untuk menyimpannya gitu ya. Keuntungan yang ASLT ini ya, akselerasi ini adalah lebih cepat dapat hasil prediksi umur simpannya ya, karena kalau misalkan kita punya produk mie instan gitu ya, mie instan kan lumayan tahan ya, bisa 8 bulan lebih ya, bisa lebih 8 bulan. Nah, kalau kita menunggu diamati 8 bulan baru di launching ke pasar gitu ya, nah nanti sudah kadang-kadang sudah berubah ya, tren pasar sudah berubah, pesaing mungkin sudah mengeluarkan produk yang sejenis ya. Jadi itulah perlunya kita menggunakan metode yang akselerasi ini. Nah, kita tidak perlu menganalisis sampai titik akhir penyimpanan produk untuk yang akselerasi ini. Nah, ini sebagai contoh penentuan uji umur simpan secara langsung maupun tidak langsung ya. Jadi kalau yang umur simpannya pendek ya, cold cuts mesti produk buah-buahan yang diiris ya, yang disimpan di suhu dingin ya, ataupun produk-produk olahan hewani atau ya itu disimpannya di suhu dingin umumnya ya. Sedangkan yang cookies ya, cookies kan jenis biskuit kering, umur simpannya biasanya sampai 12 bulan, yang ini hanya 21 hari maksimal. Nah, jadi aktual test biasanya hanya 12 hari ya. Sebenarnya bisa juga untuk ASLT yang pendek dan yang panjang ya, kita set seperti ini ya. Jadi pengamatannya kalau yang umur simpan pendek itu harus daily ya, kalau yang umur simpan panjang itu bisa 1-2 minggu ya. Jadi ini perbedaan yang untuk prinsipal dari yang umur simpan pendek dan yang panjang, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Ini yang pengukuran langsung, jadi disimpan pada kondisi suhu penyimpanannya ya 5, 10 atau 20 ya, tergantung dari display dia ya, disimpannya hanya secara per harian gitu. Nah, mungkin dengan metode langsung ini ya, sesuai dengan suhu yang
periksa ya, jadi penyimpanannya itu pada kondisi suhu yang real gitu ya, real time, real temperature ya. Sedangkan kalau yang sini kita sebut dengan tidak pada kondisi suhu yang real, ini lebih tinggi ya. Kadang-kadang nggak mungkin kita simpan di suhu 40 ya. Ini ada untuk akselerasinya. Mungkin biasanya adalah kondisinya biasanya 2 suhu di atasnya dan 1 suhu normal masih oke ya. Atau ketiga-tiganya sudah di atas dari normal, misalkan dari mulai 35, 45 dan 50 misalkan ya, atau 35, 40, 45 itu masih oke untuk akselerasinya ya. Oke ya, nanti akan kita bahas lebih rinci di metode accelerated shelf life test ya. Oke, kita akan lanjut untuk topik yang ketiga mengenai penentuan umur simpan dengan ASLT model Arrhenius ya. Oke, baik, kita akan masuk ya untuk model ASLT ya. Nah, metode yang dipercepat untuk accelerated shelf life test ya, itu ada 2 kan modelnya. Yang pertama bisa dengan model Arrhenius, yang kedua bisa model kadar air kritis. Yang untuk hari ini kita akan fokus untuk pengujian dengan menggunakan model Arrhenius. Jadi yang model Arrhenius umumnya kita gunakan untuk produk-produk yang parameter kerusakannya itu berubah karena suhu ya, seperti karena reaksi oksidasi, reaksi Maillard ya, denaturasi protein maupun yang lain-lain. Sedangkan kalau yang kadar air kritis ya, biasanya kan karena kriteria perubahan kadar air yang sebagai parameter kerusakannya, misalkan karena melempem ya, atau karena tepung-tepung menjadi lengket ya, menjadi menggumpal, menjadi kempal. Nah, itu adalah karena kadar air ya. Nah, jadi kita tetapkan perubahannya itu kritisnya atau perubahan mutunya karena perubahan air ya, itu yang dimaksud di sini. Jadi kita akan fokus untuk yang model Arrhenius untuk kali ini ya. Jadi prinsip dasar dari persamaan Arrhenius ya, bahasanya laju deteriorasi atau laju kerusakan atau laju penurunan mutu dari suatu produk itu sangat dipengaruhi oleh suhu. Jadi misalkan kita cek adalah C itu adalah konsentrasi ya, ataupun juga mutu dari produk ya, bisa juga kadang-kadang disebut dengan DQ ya, Q ya. Jadi perubahan mutu terhadap waktu ya, itu sangat dipengaruhi dari fungsi suhu. Jadi ini yang bisa kita gunakan untuk pendekatan model Arrhenius ya. Ini adalah persamaan Arrhenius ya. Jadi suatu laju reaksi dari menurut Arrhenius ya, K itu sama dengan K0 dikalikan eksponen tinggi pangkat ya, min EA per RT ya, min energi aktivasi per R kali T. Jadi kalau kita buat len ya, len K dilenkan, maka menjadi len K sama dengan len K0 dikurangi EA per R kalikan 1 per T. Jadi kita bisa membuat kurva ya, kurva hubungan antara len K dengan 1 per T ya. Nanti kita akan bisa menghitung nilai dari len K0 ini dan nilai slope-nya. Ini adalah slope ya, min EA per R adalah slope. Oke ya, jadi K0 adalah konstanta ya, K ini adalah laju penurunan mutunya. K ini yang kita cari nanti juga ya, laju penurunan mutu. Kemudian EA per R ya, EA adalah energi aktivasi, R adalah konstanta gas ya. Jadi kalau kita ingin mencari energi aktivasi dari suatu reaksi kimiawi atau dari suatu energi aktivasi dari perubahan mutu produk ya, itu bisa dicari dengan menggunakan persamaan Arrhenius ini ya. Tapi kita nanti umumnya tidak fokus ini, langsung digunakan adalah nilai slope-nya saja yang dipakai ya. Kemudian untuk T yang suhu absolut dalam Kelvin ya, ingat-ingat nih, jadi suhunya dalam Kelvin bukan Celsius. Jadi kalau nanti Anda mengukur pada suhu 40 berarti T-nya berapa? Masih ingat ya? Jadi 273 tambah 40. Jadi kalau pengukuran suhunya 40 derajat Celcius berarti nanti diubah menjadi 313 Kelvin ya. Oke, jadi ini adalah prinsip untuk akselerasi model Arrhenius. Jadi kita membuat biasanya minimal 3 titik ya. Jadi 3 titik yang lebih tinggi dari kondisi normal, jadi kondisi normal produknya. Jadi
Misalkan kondisi normalnya adalah di suhu 25 sampai 30 gitu ya. Jadi akselerasinya kita bisa tingkatkan 35, 40, 45 gitu ya suhunya ya. Jadi nanti dari laju kerusakan pada suhu 35, pada suhu 45, pada suhu 40 dan 45 ya. Kita nanti punya nilai K kan. Nilai K adalah laju penurunan mutu pada setiap suhu. Nanti dimasukkan persamaan Arrhenius, kita bisa dilengkan ya nilai K-nya. Kita bisa memprediksi nilai K untuk suhu yang aktual ya, suhu commercial storage temperature yang digunakan misalkan pada suhu 25 gitu ya. Jadi ini namanya sebenarnya untuk persamaan Arrhenius ini kita ingin membuat ekstrapolasi kondisi, mencari nilai K, mencari laju penurunan mutu pada kondisi suhu yang normal ya, penyimpanan normal ya. Jadi penggunaannya Arrhenius itu adalah itu ya. Jadi kita perlu untuk melakukan percobaan ya, pengujian penurunan mutu pada masing-masing suhu ya. Dari 3 kondisi suhu kita hitung perubahan mutunya seperti apa, nilai K-nya kita plotkan dengan menggunakan persamaan Arrhenius, kemudian kita ekstrapolasikan ya untuk mencari nilai K pada suhu yang lain ya. Jadi dengan model Arrhenius ini kita bisa memiliki nilai K. Jadi dipercepat kenapa? Karena kalau kita menguji langsung di sini ya, nilai laju penurunan mutunya di sini, nah itu laju perubahannya lambat gitu, nggak akan kelihatan nanti penurunan mutunya kalau hanya disimpan sebulan gitu. Karena misalkan di produknya memiliki umur simpannya lebih dari setahun gitu. Jadi saat disimpan sebulan itu masih penurunan mutunya nggak kelihatan ya, sangat lambat. Jadi makanya kita gunakan akselerasi ya, artinya suhunya dibuat lebih tinggi sehingga laju kerusakannya akan lebih cepat ya, makanya disebut dengan accelerated shelf life test. Oke, jadi dalam prinsip penghitungan umur simpan dengan model Arrhenius ya, kita harus melakukan pengujian laju kerusakan mutu minimal pada 3 suhu yang berbeda ya, dan umumnya itu harus lebih tinggi dari suhu penyimpanan normal ya. Mungkin ada satu yang sama tapi 2 suhu yang lain harus yang lebih tinggi gitu ya. Nah, nanti dari 3 kondisi suhu percobaan ini kita akan memiliki 3 nilai K ya sebagai fungsi suhu ya. Nanti dengan persamaan Arrhenius ya, kita akan dapat menghitung nilai K pada kondisi suhu yang diinginkan ya. Nah, jadi dalam langkah perhitungan model Arrhenius kita harus menetapkan nilai, selain mengukur nilai mutu awal Q0 ya, kita juga harus menghitung nanti nilai QS. Nah, QS ataupun mutu shelf life, mutu saat nilai mutu pada saat terjadinya sudah mencapai umur simpan ya, itu bisa menggunakan standar SNI misalkan ya, ataupun standar baku dari mengacu ke SNI ya, ataupun sensori ya, ataupun menggunakan rule 80-80, artinya kadarnya itu bisa 80 persen lebih rendah dari yang 100% nya gitu ya. Jadi kemudian menentukan waktu kadaluarsa itu dapat diduga dengan menggunakan ya, jadi tadi sudah saya ceritakan ya, umur simpan waktu TS ya, itu waktunya adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Jadi jaraknya adalah Q0 kurang QS adalah jarak mutu ya, jarak K ini adalah laju penurunan mutu ya. Jadi waktu simpan itu sama dengan besaran dari jarak ya, jadi perbedaan antara mutu Q0 dengan QS nya, mutu saat sudah mencapai umur simpan, kemudian dibagi dengan lajunya ya, laju penurunan mutu. Ini untuk ordo 0. Jadi ada reaksi ordo 0 dan ordo 1 ya. Ordo 1 kita hitung dengan menggunakan ln ya, TS sama dengan ln Q0 per QS ya, karena sebenarnya adalah ln Q0 dikurangi ln QS kan, kalau hukum ln jadi minus menjadi ln Q0 per QS. Jadi kalau Anda buat ln Q0 dikurangi ln QS sebenarnya nggak masalah juga, dibagi dengan K ya, untuk biar nggak bingung. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah ln Q0 dikurangi ln QS, jadi menjadi ln dalam kurung Q0 per QS ya, dibagi dengan K. Ini untuk laju reaksi ordo 1 ya. Oke, saya kira udah cukup ya untuk aspek teori ya. Kita akan masuk sekarang untuk contoh kasus perhitungan umur simpan dengan ASLT Arrhenius ya.
Oke, nah dalam langkah percobaannya ya, untuk model Arrhenius ini kita harus menetapkan suhu penyimpanan percobaan minimum 3 suhu dan frekuensi pengamatan umumnya sebenarnya bukan frekuensi tapi jumlah pengamatannya itu selama 3 sampai 6 minggu tergantung dari laju kerusakan mutunya ya. Dan kemudian juga dari awal sudah kita tetapkan metode analisis yang akan dilakukan ya sesuai dengan parameter mutu kritisnya. Jadi suhu penyimpanan di set ya, dan minimal 3 suhu dan umumnya di atas dari suhu normalnya ya. Kemudian tetapkan nilai mutu awal Q0 dan batas kritisnya QS. Jadi bisa berupa nilai sensori saja. Mutu sensori biasanya di set dengan rating, uji rating mutu awal misalnya di set, oh ini semuanya masih perfect, dianggap 10 Q0 nya ya. Batas kritisnya berapa, misalkan dari hasil biasanya nanti sebelum dilakukan ya, itu panelis kan sudah harus dilatih kan. Jadi saat melatih panelis itu ditetapkan ini yang sudah rusak tuh kayak gini. Nah nanti saat itu berapa skor yang disepakati, ternyata untuk yang sudah rusak misalkan 4 ataupun 5 gitu. Jadi itulah nilai Q0 dengan QS nya bisa dibuat ya, bisa ditetapkan. Berikutnya adalah untuk pemodelan kinetika penurunan mutu ya pada T1, T2 dan T3 ya. Jadi nanti kita dari setiap pengujian di suhu 1, suhu 2, suhu 3 kita akan dapat menghitung laju penurunan mutu. Jadi nilai Q dengan nilai T terhadap umur. Jadi nanti nilai lajunya itu bisa diperoleh nilai K1, K2 dan K3 ya, karena kita memiliki 3 kondisi suhu ya. Kemudian kita masukkan ke persamaan Arrhenius ya, hitung umur simpannya pada suhu yang diinginkan. Kemudian evaluasi dan rekomendasi umur simpan serta monitoringnya ya. Jadi misalkan ini ada parameter untuk jenis produk makanan kaleng ya, jus, susu UHT, mie ya, mie instan misalkan, produk gorengan, saus. Nah umumnya suhu yang digunakan suhu 35, 45, 55 dan pengamatannya itu pada ring hari ke-0, hari ke-7, 14, hari ke-21. Untuk produk dingin ya penyimpanannya di kondisi dingin ya, jadi 5, 10 dan 15 misalkan ya. Nah, kemudian dengan pengamatannya itu hari ke-0, 7, 14 seterusnya. Nah untuk pangan beku kita nggak boleh menyimpan pangan beku di kondisi suhu ruang ya, jadi kita tetap juga harus pakai produk beku kan umumnya disimpan di suhu minus 18 atau bahkan ada yang minus 20, ada minus 22 tergantung standar produknya ya. Tapi umumnya minus 18 untuk pangan beku ya. Nah itu artinya akselerasinya kita harus juga tetap pada kondisi beku ya, tidak boleh kita melakukan akselerasi nanti perubahan mutunya itu bukan karena laju penurunan mutu itu, tapi karena perubahan produknya itu sendiri ya, kondisi penyimpanannya sendiri yang sangat berbeda. Jadi untuk pangan beku kita juga harus menyimpan di kondisi beku juga ya. Jadi minimal kita harus punya freezer dengan kondisi suhu yang bisa diset menjadi minus 5, minus 10 dan minus 15 untuk akselerasi dari produk beku yang mestinya disimpan di minus 18 ya. Nah pengamatannya dalam hari bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, karena di produk beku kan sangat rentan ya, sampai kemudian ada ring yang awalnya umumnya disarankan lebih cepat, lebih intens ya, frekuensinya lebih banyak ya, mungkin bisa juga 1, 3, 5 ya, 7 hari berikutnya, kemudian 14 hari, 21 hari gitu boleh ya. Jadi awal-awal harus dibuat lebih intensif ya. Jadi kalau ada perubahan mutu yang terjadi cepat ya, terutama di suhu minus 5 ya, itu biasanya harus di 1, 2, 3 itu harus cepat ya. Akan mudah terjadi. Kalau minus 15 mungkin masih relatif stabil, bisa juga lebih dijarangkan. Jadi titik pengamatan untuk setiap suhu ini tidak mesti harus sama, kita bisa variasikan juga ya. Mungkin juga untuk memudahkan kalau kita analisis biar tidak repot ya, setiap hari harus menganalisis semua di 3 suhu, kita bisa bagi hari ke-1 menganalisis minus 5, hari keduanya untuk yang minus 10, hari ketiganya kita harus menganalisis 2, misalkan minus 5 dan minus 15, karena minus 15 harus diukur. Begitu juga nanti hari keempat kita hanya analisis minus 10, hari kelima kembali minus 5 dan minus 15 ya.
Jadi yang minus 15 bisa lebih jarang untuk frekuensi pengamatannya. Oke, ini sebagai contoh untuk kasus perhitungannya ya. Ini ada model untuk menghitung dengan metode ASLT ya, Accelerated Shelf Life Test model Arrhenius untuk bumbu kaldu pada botol plastik ya. Jadi ini pengembangan dari bumbu kaldu yang awalnya dikemas pada mungkin saset ya, dikembangkan menjadi botol plastik. Nah, jadi percobaan umur simpan produk bumbu kaldu sapi dalam kemasan gelas plastik dilakukan dengan metode ASLT. Jadi percobaan sudah dilakukan dengan menyimpan contoh pada 3 suhu ekstrim. Jadi suhu yang lebih tinggi dari kondisi normalnya ya. Jadi 37, 45 dan 55 ya, jadi lebih tinggi. Nah, parameter pengujian yang digunakan adalah uji organoleptik ya, menggunakan metode uji pembedaan rating atribut ya, skala 0 sampai 10 terhadap aroma B-flavor oleh 9 orang panelis terlatih. Jadi kita harus menyiapkan panelis terlatih ya. Kalau terlatih itu tidak ada batasan jumlah ya. Jadi mungkin dengan minimal 7 ataupun 9 itu sudah cukup ya untuk panelis. Nggak perlu sampai 60 ataupun 40 ya, seperti halnya kalau hanya kesukaan. Kemudian data yang diperoleh kita tabulasikan ya, nanti seperti slide terlampir. Dan pertanyaan, kita harus menghitung umur simpan bumbu kaldu sapi dalam botol itu pada suhu 20, 25 dan 30 ya. Ini mungkin ada disimpan di selama distribusi suhunya 30, selama disimpan di gudang itu 25, mungkin selama di display di supermarket itu 20 gitu ya. Jadi di estimasi seperti ini. Jadi kita mencoba di suhu yang tinggi ya, 37, 45, 55 agar cepat rusak. Jadi kita tidak perlu menunggu sampai misalkan ini umur simpannya 6 bulan, nggak perlu menunggu sampai 6 bulan pengamatannya gitu ya. Tapi bisa nanti kita gunakan persamaan Arrhenius ya untuk menduga pada suhu yang realnya itu berapa ya. Oke, kita mulai untuk penyajian datanya ya. Ini adalah contoh hasil tabulasi input dari pengujian di suhu 35, suhu 45 dan suhu 55 ya. Kemudian ini adalah scoring dari panelis ya. Pada mutu 10 itu ternyata ada yang memberikan skor 10, ada yang sudah nggak perform, dikasih ada yang 7, ada yang 9 ya. Sehingga dengan skor rata-ratanya hari ke ya ini hari-hari pengamatan ya. Ini jadi sudah turun ya. Sudah turun. Hari ke 0-nya sudah ditetapkan nih, kontrol 1, kontrol aroma sapi sapi yang baru diproduksi. Skornya 10 ya, tetap semuanya untuk Q0 adalah 10. Kontrol 2, kontrol standar aroma sapi yang mendekati rusak ya, tetapi masih diterima, itu skornya 5. Jadi bisa dianggap ya, skor 5 itu adalah mutu umur simpannya, QS-nya. Yang ini adalah mutu Q0-nya. Jadi Q0 itu 10, QS-nya 5 ya. Ini. Nah, ini pada hari ke-10 untuk suhu 35 itu ada yang masih memberikan skor 10 ya. Ada yang 7 ya, 8. Dan hari ke-15 ini. Jadi perhatikan nih, hari pengamatannya tidak mesti harus sama ya setiap suhu penyimpanan. Nah, suhu tinggi umumnya harus lebih, suhu yang lebih tinggi harus lebih intens ya, lebih banyak pengamatannya. Jadi yang hari ke suhu 55 kita mulai pada hari ke-4 ya, 8, 8, 9 skornya. Hari ke-7 sudah turun, drop menjadi 5, 5, 5, 5. Artinya pada hari ke rata-ratanya nih mulai di bawah kan hari ke-15 ini. Jadi sudah stop boleh yang suhu 55, hari ke-15 sudah stop. Tapi hari ke suhu ke-45 ya, pengamatannya masih bisa lanjut terus sampai ke hari pengamatan terakhir ya. Skornya masih di atas skor yang ditetapkan ya, skor 5 ini ya. Jadi scoringnya kita umumnya bisa menggunakan 5 ini sebagai nilai QS-nya. Nah, untuk yang suhu 35 ini kelihatan masih paling tinggi skornya ya, masih fresh ya. Jadi sekali lagi ya, agar panelisnya tidak jenuh gitu ya, tidak mesti setiap pengamatan tuh harus tiga-tiganya diamati semua gitu. Jadi apalagi untuk analisis kimiawi, analisis dengan alat ya, kadang-kadang kan nggak mungkin dianalisis semua sampelnya banyak sekali ya, nggak mungkin, nggak cuman satu produk ini juga kan sampel ya. Jadi untuk menghemat sumber daya kita bisa beda-bedakan hari pengamatannya ya. Oke,
Jadi ini untuk skor kelima ini ternyata masih diterima ya, masih diterima. Jadi hari ke-0 semua skor sama, kita anggap Q0 nya 10, QS nya 4, ditetapkan dari pengujian sampel yang sudah mendekati rusak tapi masih diterima oleh panelis ya. Jadi ini QS nya ditetapkan 4, benar-benar sudah kritikal gitu ya. Ini ada beberapa komentar panelis, semua dicatat ya untuk rekor kita gitu. Jadi dari hasil ini kita catatkan rata-ratanya nih, rata-rata kita peroleh dari setiap suhu dan waktunya ya. Jadi dalam memplot suhu persamaan nanti nggak mesti harus titiknya sama ya. Jadi titik X nya itu kan bisa beda-beda. Oke, nanti dari setiap parameter setiap pengamatan suhu ya. Untuk order 0 kita gunakan nanti slope-nya itu adalah Q dengan T ya. Jadi nilainya adalah kita peroleh slope-nya KT ya. Penurunan, kenapa minus? Karena lajunya menurun ya, skornya menurun. Jadi kalau nilai kerusakannya itu parameter mutunya meningkat ya, misalkan misalkan tekstur dari roti ya. Tekstur dari roti kan kalau diukur kekerasannya meningkat ya setelah disimpan roti itu, bukan makin empuk rotinya ya, karena airnya hilang, terjadi retrogradasi pati gitu ya. Jadi tekstur roti kadang-kadang lebih keras kalau diukur dengan alat. Jadi tergantung slope itu bisa nurun, bisa positif, tergantung dari perubahan mutunya gitu. Jadi kalau ini perubahan mutunya akan menurun. Jadi kita gunakan untuk order 0 kalau nilai skor Q dihubungkan dengan T terhadap hari pengamatannya. Untuk order 1 skor ln Q ya. Jadi yang digunakan adalah ln Q versus T ya. Jadi plot hubungan antara nilai mutu QT ya untuk masing-masing suhu terhadap waktu pengamatan ya, baik untuk order 0 maupun order 1. Nah nanti reaksi order 0 kalau menghitung TS nya adalah Q0 dikurang QS dibagi KT, sedangkan untuk reaksi order 1 TS nya adalah ln dari Q0 dibagi QS ya, dibagi dengan KT. KT adalah hasil ekstrapolasi dengan persamaan model Arrhenius ya. Jadi dari hasil percobaan itu sebenarnya kita sudah mendapatkan nilai penurunan mutu ya, tetapi itu penurunan mutu pada kondisi suhu masing-masing ya. Misalkan kita kondisi satunya tadi adalah berapa? 35, yang di sini adalah 45, yang di sini 55 ya. Jadi semakin tinggi suhu kan semakin cepat rusaknya ya gitu. Jadi slope-nya semakin besar ya. Oke ya, jadi nilai K sebenarnya sudah diperoleh, tapi kita kan pengennya mencari nilai K pada suhu yang lebih rendah lagi, 20 derajat atau 25 gitu. Saya kan di sini nilai K-nya nggak tahu kita di mana K-nya gitu. Dan untuk menghitung nilai K pada suhu yang lain kita gunakan persamaan Arrhenius ya. Itu adalah konsep untuk model Arrhenius ya. Nah, tadi kita transformasi dari hasil pengujian umur simpan ya, hari ke-0 kan semua sepakat skornya 10 semua, panelis semua ya. Kemudian hari suhu 37 kan pengamatannya hanya 10, 15, 24 ya. Di sini ada blank, mungkin pas hari libur ya, jika nggak diamati. Suhu 45 kita gunakan, maaf ya 37 ternyata bukan 35 ya. Pada suhu 45 skor hari ke-0, 7, 10, 15, jadi skornya di plot semua ya. Jadi nilai skor rata-rata ya. Ini nilai ln skor. Kenapa kita buat skor dan ln skor? Ini adalah nilai Q ya, ini adalah ln Q-nya gitu ya. Suhu 55 kita mati dari 0, 4, 7 jadi lebih intens ya. Kita peroleh sini ln skor dan skor. Nah, dari masing-masing ini kita hitung slope-nya. Slope-nya kan laju penurunan mutu ya. Slope untuk T1 suhu 37 kita peroleh ya, intercept kita peroleh. Korelasinya cukup tinggi ya, 0,979. Ini adalah menggunakan regresi linear ya. Kita bisa hitung dengan rumus slope. Nanti kita gunakan ini sebagai X nya adalah ini, sebagai Y nya adalah ini ya. Intercept juga sama, kita X nya ini, Y nya ini ya. Untuk order 0, kalau order 1 kita gunakan ini adalah slope nya adalah hari ini dengan Y nya adalah ln skor ya. Untuk slope, untuk intercept order 1 adalah gitu juga, hari pengamatan terhadap ln skor ya, itu disebut intercept order 1 ya. Korelasinya juga tinggi, 0,988 ya.
Nah, semua kita hitung, ya suhu 45 juga kita hitung, ya slope, intercept, ya korelasinya masih semuanya masih di atas 0,75, masih oke ya. Suhu 55 juga dihitung ya. Oke, baik. Nah, untuk nilai Q0 ya kita masukkan 10, nilai skor batas mutu adalah 4 ya. Jadi unit mutu ya Q0 kurang Q1, Q0 kurang Qs adalah 6 ya, 10 kurang 4. Sedangkan unit mutunya di sini sebenarnya adalah ln ya, ln dari 10 dan ln 4. Jadi unit mutunya ln dari ln dari ini dibagi ini ya, 0,92. Baik, jadi ini untuk mencari nilai slope-nya ya, nanti bisa dipraktekkan di Excel ya. Slope dari ini kan C7 ya, Y-nya C7 sampai C11 ya, dengan X-nya adalah B7 sampai B11 ringnya ya. Intercept juga sama, nanti kan fungsi intercept dalam kurung ini. Jadi biasanya kalau kita klik formula sudah bisa pilih, tinggal di atur nilai Y-nya, nilai X-nya ya. Nilai Y-nya, nilai X-nya. Jadi yang order 1 sebaliknya kita pakai yang ln score dan sini ya. Jadi untuk order 1 kita gunakan sini adalah slope dari D7 sampai D11 dan seterusnya sampai nanti Anda hitung semua hingga suhu yang ke 55 ya. Kita akan peroleh semua nilai slope, intercept dan korelasi ya dengan cara yang sama ya. Oke ya, nanti ikutin satu-satu, dicoba saja dari contoh soal di Excel ya, Anda praktekkan ya. Oke, nah sudah kita peroleh, saya sarikan di sini ya nilai slope, intercept, korelasi dari suhu 374555 ya. Yang order 1 juga sudah kita peroleh ya, ini dari hasil tabel sebelumnya ya, dipindahkan ke sini 0,104, 0,12, 0,3557 ya. Jadi dipindahkan semua ke sini. Ya, sama semua. Nah, dari nilai K masing-masing ini kita kemudian akan menghitung umur simpan pada suhu ini dari sini sudah kita bisa hitung umur simpan pada suhu 37, umur simpan pada suhu 45, umur simpan pada suhu 55 bisa dihitung ya dengan rumus yang sudah kita gunakan tadi. Misalkan untuk order 0 ya, TS nya adalah Q0 kurang Qs bagi K. Jadi pada suhu 37 kita memiliki Q0 kurang Qs adalah 10 kurang 4 dibagi 0,1004 ya. Jadi nilai negatif kan hanya menunjukkan tanda arah ya. Jadi pada suhu 37 kita bisa memprediksi umur simpannya 59,76 hari gitu ya. Tapi kan kita tidak menyimpan di suhu 37 kan, kita pengennya tadi mencari di suhu 30, 25 dan 20 gitu yang dicari ya. Jadi untuk bagaimana cara menghitung untuk pada kondisi suhu penyimpanan ataupun suhu display yang real ya. Nah, kita harus menghitung di suhu 20, 25 dan 30 ya. Kalau ini kan memang hanya untuk kondisi pengukuran ya. Jadi yang pada setiap kondisi suhu ini kita punya nilai K, tapi hanya nilai K pada suhu 37, nilai K pada suhu 45, nilai K pada suhu 455. Nah, kita ingin mencari nilai K pada suhu 20, nilai K pada suhu 25 dan nilai K pada suhu 30. Nah, ini kita menggunakan persamaan Arrhenius ya. Jadi konsep persamaan Arrhenius kan ln KT sama dengan ln K0 dikurangi min A per R kali 1 per T kan gitu. Jadi nanti dari nilai K masing-masing itu kita ln-kan ya. Kita peroleh nilai ln K1 nya, ln K2, ln K3 nya. Nanti kita bisa buat persamaan, kita peroleh persamaan Arrhenius ini. Nah, nanti kita bisa menghitung dengan memasukkan, setelah kita peroleh persamaan Arrhenius, kita masukkan nilai T-nya tadi ya, sepertinya tadi dengan suhu yang kita ingin cari gitu, sehingga kita bisa hitung nilai ln K pada suhu yang kita inginkan ya. Kalau ln K0 kan intercept ada suatu konstanta ya, jadi titik potong dengan sumbu Y kan ya, ln K0 ini. Oke, jadi sebagai contoh kita lanjutkan lagi dari hasil yang di Excel yang sebelumnya ya. Ini tadi kita peroleh yang untuk order 0, kita perhatikan untuk order 0 saya kasih warna biru ya. Di sini slope-nya minus 0,1004, slope-nya 0,1205, slope-nya 0,3557. Saya cepat tidak usah menyebutkan minus karena menunjukkan arah saja ya. Kemudian kita ln-kan nilai K-nya. Jadi ln K dari ini di ln-kan menjadi ini.
dari sini dilengkapkan menjadi ini, dari ini dilengkapkan menjadi ini ya. Ini untuk ordinal ya, ini persamaan Arrhenius. Jadi kalau sudah menjadi Arrhenius semuanya menjadi ln semua ya, nilai K yang diperoleh itu dilengkapkan gitu ya. Itu bedanya, hanya membedakan ordinal dan ordo 1 itu hanya saat menghitung nilai K ya. Nilai K itu kalau di ordinal kan langsung skornya dibandingkan dengan T ya, skor dengan T. Kalau di ordo 1 dari ln skor dibandingkan dengan T ya. Jadi tapi kalau udah memasukkan ke Arrhenius dua-duanya sama ya, karena ini sudah nilai K, ini juga nilai K yang diperoleh, jadi sama ya. Jadi nggak usah bingung kalau udah jadi persamaan Arrhenius dua-duanya sama. Jadi dari nilai K yang diperoleh kita lenkan, nilai K diperoleh dilenkan, nilai K yang diperoleh dilenkan ya. Dan kita bandingkan dengan suhu 37, artinya 37 tambah 273 menjadi 310 kan. Suhunya tadi berapa di sini? 45. Jadi 45 tambah 273 menjadi 318. Di sini suhunya berapa? 55 tambah 273 menjadi 328. Jadi kita gunakan adalah seperti ya. Jadi dari suhu ini di 1 per T, jadi 1 per 310. 1 per 310 kita peroleh ini, 1 per 318 kita peroleh ini, 1 per 328 kita peroleh nilai ini. Nah berikutnya kita buat persamaan hubungan antara ini adalah sumbu Y nya ln K dengan seperti ya. Kan persamaan Arrhenius karena menghubungkan nilai ln K dengan nilai seperti ya. Kita peroleh persamaan Arrhenius adalah kita cari intercept, itu adalah ln K0 ya. Slope itu adalah nilai min EA per R ya, nilai min energi aktivasi per R dengan korelasi nilai R ya, untuk mencek apakah persamaannya bagus atau enggak. Nah ternyata cukup baik ya, di atas 0,75 ya. Jadi kita memiliki persamaan Arrhenius untuk ordo 0 itu adalah ln KT sama dengan 21,00857 dikurangi ya 7269,6161 ya kali 1 per T ya, dengan R sama dengan 0,89. Nah kita dengan persamaan Arrhenius ini kita bisa mencari nilai K ya, nilai K pada suhu yang manapun ingin Anda cari ya, dengan persamaan Arrhenius. Misalkan Anda ingin mencari suhu 30, nah tinggal masukkan aja nih 30 kan berarti berapa dalam Kelvin, 30 derajat Celcius dalam Kelvin berarti 30 tambah 273 menjadi 303. Jadi nanti tinggal dimasukkan di sini. Jadi ln KT sama dengan 21,00857 dikurangi 7269,61 kalikan 1 per 303 ya. Nanti kita peroleh ln KT sama dengan suatu angka, KT nya bisa diantilenkan kan, kita peroleh nilai KT nya, nilai K pada suhu 30. Nah nanti nilai K pada suhu 30 itu digunakan untuk menghitung umur simpannya ya. Jadi kita berikan sebagai contoh di sini ya. Ini kita berikan contoh di suhu 25 ya. Jadi persamaan Arrhenius kita peroleh, saya tulis ulang di sini ya. ln KT sama dengan 21,00857 kurang 7269,61 kalikan 1 per T ya. Untuk ordo 0 ya, karena kita ini dari ordo 0, jadi kita tuliskan persamaan Arrhenius ordo 0 ya, jangan biar nggak salah nanti dengan yang ordo 1. Jadi diikuti aja ordo 0 ya. Oke, nah untuk suhu 25 ya kita masukkan nanti di T nya ini adalah 1 per Kelvinnya, tapi ya jadi 25 tambah 273 menjadi 298 Kelvin. Jadi ingat-ingat T nya itu adalah T besar, jadi Kelvin ya. Jadi nilai KT nya kita masukkan untuk T 298 Kelvin. Jadi ln KT sama dengan 21,00857 dikurangi 7269,61 kalikan 1 per 298. Kita peroleh menjadi ini, sehingga ln KT kita peroleh minus 3,38609. Nah kalau kita cari KT nya dengan antilen sama dengan 0,03384. Nah KT pada suhu, jadi ini adalah laju penurunan mutu pada suhu 25 ya. Kita cari persamaan Arrhenius kita dapat ya. Sehingga kita bisa menghitung umur simpannya ya. TS itu sama dengan 10 kurang 4 ya, nilai mutu awal 10, mutu umur simpan kita tetapkan 4, 10 kurang 4 dibagi 0,03384 ya. Sehingga kita peroleh 177,30 hari atau sekitar 5,9 bulan ya. Jadi dengan persamaan Arrhenius kita bisa mencari umur simpan
pada suhu 25 itu adalah 5,9 bulan. Oke. Ya, jadi pada suhu 30 kita bisa menghitung juga untuk mencari nilai KT pada suhu 30. Caranya masukkan suhunya itu pada persamaan Arrhenius ya. Nah, ini sebagai contoh untuk suhu 20 ya. Ini contoh 20 kita peroleh nilai KT-nya adalah 0,022317. Jadi kalau suhu 20 kan Kelvinnya menjadi 293 ya. Suhu 30 Kelvinnya menjadi 303. Jadi kalau pada masukkan persamaannya di sini ya, ln KT sama dengan 21,00857 dikurangi 7269,61 dikalikan 1 per 293 ya. Jadi per 1 per T kan gitu ya. Kita perlu ini ya. Sehingga umur simpan pada suhu 20 kita juga bisa menghitung TS sama dengan 10 kurang 4 bagi nilai K pada suhu 20. Ya, ini sebenarnya saya tambahkan T ya di sini untuk memudahkan kita mengingat bahasanya ini T dari persamaan Arrhenius untuk pada bisa bervariasi tergantung suhunya gitu ya. Jadi untuk suhu dalam Kelvin ya. T-nya bisa suhu 293, suhu 303, suhu berapa tadi yang suhu 25 ya, 298 ya, yang tadi 25. Jadi bisa kita peroleh semua ya, umur simpan pada suhu 20 8,96 bulan ya. Jadi pada suhu 20 karena suhu lebih rendah, umur simpannya bisa lebih panjang ya. Oke, nah ini saya buat sekarang untuk yang kuning, yang ordo 1 ya. Gimana untuk ordo 1 ya? Tadi saya sudah jelaskan tadi ordo 1 itu caranya sama. Kalau udah untuk membuat persamaan Arrhenius itu sama saja dengan yang ordo 0 gitu kalau di persamaan Arrheniusnya. Jadi yang membedakan ordo 0 dan ordo 1 itu hanya saat mencari nilai slope-nya ini tadi ya. Kalau di ordo 1 kita peroleh dari hubungan antara ln score terhadap T ya, terhadap T kecil, terhadap waktu penyimpanannya ya, untuk yang ordo 1. Tapi saat menjadikan Arrhenius sama semua. Jadi dari slope yang diperoleh kita ln-kan, slope-nya ini kita ln-kan, gitu, yang ini juga kita ln-kan, kita memiliki 3 nilai ln ya. Kemudian kita juga memiliki seperti yang sama ya dengan yang ordo 0. Nah, berikutnya kita buat hubungan antara ln K sebagai sumbu Y dan 1 per T ya sebagai sumbu X ya, sehingga kita peroleh persamaan Arrhenius untuk ordo 1. Jadi intercept yaitu adalah ln K0, slope adalah min A per R ya, dikalikan seperti itu sebagai sumbu X nya ya. Jadi dengan persamaan Arrhenius ordo 1 kita bisa peroleh nilai ln KT ya. Ini persamaan Arrhenius dari ordo 1, ln KT sama dengan 22,987 ya dikurangi 8559,89 dikalikan 1 per T ya, dengan koefisien korelasinya 0,898 ya, cukup tinggi ya karena di atas 0,75 masih oke ya. Oke, nah ini untuk umur simpan dari ordo, maaf ini ordo 1 ya, maaf bukan ordo 0, kelupaan untuk mengganti. Untuk ordo 1 TS nya adalah ln Q0 dibagi QS dibagi K ya. Jadi untuk Q0 nya 10, QS nya 4 ya, nanti jadi ln dari 10 per 4 ya, bagi 2 bagi K nya. Nah, untuk K pada suhu 20, 25, 30 kita bisa seperti dengan cara yang pada ordo 0 kita masukkan di persamaan Arrheniusnya. Misalkan pada suhu T 25 derajat Celcius, artinya pada suhu 25 tambah 273 sama dengan 298 Kelvin ya. Pada suhu 25 kita gunakan T nya adalah 298 Kelvin. Kita masukkan di persamaan Arrhenius ya, ln KT sama dengan 22,987 dikurangi 8559,89 dikalikan 1 per T nya diganti menjadi 298 ya. Jadi kita peroleh ln KT sama dengan 22,9857 kurangi 28,72446, ini hasil perhitungannya, sehingga kita peroleh ln KT sama dengan minus 5,73736. Nah, KT nya adalah 0,003223 ya. Jadi untuk menghitung umur simpan kita masukkan persamaan ini, TS sama dengan ln 10 per 4 dibagi dengan 0, ya, KT nya adalah 0,003223, sehingga kita peroleh umur simpannya untuk suhu 25 dengan ordo 1 itu adalah 284,3 hari atau 9
4,48 bulan ya. Jadi dengan suhu yang lebih suhu 25 ya, dengan orde 1 kita memiliki umur simpan yang lebih panjang dibandingkan yang orde 0 ya untuk kasus ini ya. Oke, nah ini sebenarnya kalau di tampilan Excel ya, nanti bisa Anda buka di file aslinya, file Excel ya, akan diberikan di LMS ya, ataupun di Evita ya. Nah, untuk perhitungan umur simpan berdasarkan atribut aroma ya, orde 0 dan orde 1 bisa kita variasikan ya. Di sini kita lihat umur simpan dalam hari dan bulan ya. Kita bisa lihat di sini untuk rata-rata untuk umur simpan orde 0 itu lebih pendek ya dibandingkan orde 1. Nah, yang mana yang kita pakai ya? Untuk prinsip kehati-hatian kita harus ambil yang lebih pendek. Jadi menetapkan umur simpan berdasarkan orde 0 itu akan lebih aman ya. Tetapi jika produsen ataupun kita tahu bahwasanya sebenarnya yang lebih logis yang orde 1 gitu, karena umur simpannya umumnya kadang-kadang baru diklaim rusak itu setelah 6 bulan gitu ya, misalkan pada suhu 30 ya, kita bisa tetapkan itu bisa berdasarkan orde 1 pun oke gitu ya. Jadi kita tetapkan umur simpannya berdasarkan orde 1 ya. Jadi ini masih, jadi ini kan hasil pendugaan kan, penentuan umur simpan ini sebenarnya kan hasil percobaan diduga dengan menggunakan Arrhenius. Jadi decisionnya tetap diserahkan ke kita ya sebagai pengguna ya, apakah kita mau pakai yang orde 0 atau orde 1 ya. Oke ya, saya kira itu untuk contoh perhitungan. Nah, nanti tolong dilakukan perhitungan, data-datanya sudah disiapkan di Excel ya. Untuk soal latihan 1 bumbu kaldu ayam ya, caranya sama ya, ikuti langkah-langkahnya untuk biar lancar ya. Jadi contoh data filenya adalah soal latihan chicken flavor ya. Jadi nanti lengkapi tabulasi data-data hasil perhitungannya ya. Jadi data-data sensorinya sudah diberikan, nanti ikuti langkah-langkah untuk menghitung umur simpan dari sesuai dengan contoh sebelumnya. Atau model Arrhenius saus tomat ini juga sudah diberikan berdasarkan penggunaan nilai warna LAB delta E juga ya. Jadi suhu percobaannya 354555 ya. Ini juga nanti bisa dicek ya. Ini data hasil pengukuran yang sudah tersedia di Excel ya. Kemudian soal latihan yang ketiga ya. Jadi minimal satu lah ya, ataupun soal 1 dan 3 ya, 3 jembatan. Ini dengan menggunakan juga LAB serta sensori ya mestinya ya. Dan parameter sensori sudah tersedia. Jadi nanti tolong lakukan hasil perhitungan ya, dan buat resume hasil interpretasi penentuan umur simpannya ya, berdasarkan orde 0 bagaimana, orde 1 bagaimana. Jadi interpretasi akhir itu nanti kalau dihitung dengan Excel kan Anda nggak perlu capek-capek ya, semuanya sudah tinggal ngikutin perhitungannya seperti yang ditunjukkan di sini kan, semuanya sudah di dalam file yang sama Excel. Jadi sudah tinggal masukkan, nanti Anda input data di atas diolah, nanti di bawah tinggal copy paste nilainya, Anda bisa peroleh perhitungannya, hasil perhitungannya ya. Oke ya, jadi itu